Sudah jam 7.00, berarti bagaimana sikapnya? Bagaimana sikapnya? Kita kan mau berdoa. Tertib. Kalau anak-anak sudah mengingatkan Bu Emi, Bu, jam 7.00, sikapnya bagaimana? Kita mau doa dulu ya. Anak-anak, belum doa ya, kita doa untuk Dion 3A. Hari ini tidak bisa mengikuti Zoom karena ada pertandingan bulu tangkis. Kita doakan supaya Dion menang ya. Terus yang kedua, Moses. Moses juga tidak bisa ikut gabung dengan kita semua karena Moses sakit. Ya, badannya demam. Kita doa juga untuk Moses supaya Moses cepat diberi kesembuhan. 3B semua sehat Bu Eka? Semi sakit Bu Emi, sakit gigi. Semi. Ya, jadi Semi. Kita doa untuk Semi, untuk Moses, untuk Dion ya. Nah, supaya doa kita didengarkan Tuhan dan dikabulkan, sikapnya anak-anak yang baik. Ambil sikap doa yang baik, ya, tidak bersandar, tidak tengok kanan kiri, pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Yesus selalu menemani kami semua. Terima kasih juga ya Tuhan atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengarkan bisikan-Mu melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami, pengasuh-pengasuh kami, para pendidik kami, sanak saudara kami, dan teman-teman kami. Khususnya pada hari ini kami berdoa untuk teman kami Dion yang saat ini sedang melakukan pertandingan. Berikanlah yang terbaik untuk Dion ya Tuhan, supaya Dion bisa membahagiakan hati orang tua. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Moses dan Semi. Berikanlah kesembuhan, supaya Moses dan Semi kembali bergabung dengan kami, bersama-sama mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, rajin membantu orang tua di rumah, dan ramah kepada orang-orang yang kami jumpai hari ini. Ya Bapa, utuslah Santo dan Santa pelindung kami, para malaikat pelindung, dan Bunda Maria sendiri, supaya mendampingi kami sepanjang hari ini. Semua doa ini kami haturkan demi Tuhan Yesus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, selamat pagi semuanya, anak-anak. Selamat pagi, Bu Emi. Iya, tadi Bu Emi senang loh, waktu doa anak-anak hening, pinter. Tapi ketika yang masuk itu belum di mute, sudah mulai kemeresek. Nah, makanya anak-anak, ya, tema materi kita untuk PKT adalah kedisiplinan. Bu Emi berharap anak-anak selalu disiplin. Ya, Bu Emi berharap anak-anak sudah bergabung di Zoom itu paling tidak 5 menit sebelum pukul 7. Sehingga waktu berdoa kita sungguh-sungguh ya berbicara dengan Tuhan supaya doa-doa kita didengar oleh Tuhan ya. Dengan pertolongan Bunda Maria, dengan pertolongan Bunda Elizabeth ya. Anak-anak pengen sekolah enggak? Pengen. Kalau pengen sekolah, ya kalau pengen sekolah kita harus banyak berdoa dengan baik, ya tidak mainan, tidak gojek-gojekan, ya. Ayo kita nyanyi dulu supaya semangat. Salam Tarakanita. Satu semangat Tarakanita. Garuda di dadaku, Garuda Lagu yang menang akan kemalasan ya, menang dengan gembira ya, tidak malas lagi. Oke, sekali lagi semangat, kita lanjutkan Garuda ya, di dadaku. Ayo 1, 2, 3. Garuda di dadaku, di mute lagi. Ini tunggu di mute lagi. Nah, anak-anak hari ini agenda kita pagi hari ini pembelajaran dulu bersama Bu Emi dengan Bu Eka. Bu Emi akan mengulang sebentar ya tentang materi yang kemarin. Kemarin Bu Emi nerangkan apa ya? Kok Bu Emi lupa? Nerangkan apa ya Bu Emi kemarin ya? Loh, Bu Emi lupa, anak-anak ikut lupa. Tentang paragraf. Iya, tentang paragraf, ya toh? Ada dongeng, ada fabel. Nah kemarin Bu Emi tambah, yaitu paragraf. Itu kan anak-anak? Apa paragraf itu? Kumpulan kalimat yang memiliki ide pokok. Kalimat dijadikan satu menjadi paragraf. Cara penulisannya bisa menjorok ke dalam, bisa juga dengan
membuat garis yang baru. Ya, ada dongeng, ada fabel, ada paragraf. Kalau fabel apa fabel? Cerita yang sesuai hewan. Cerita yang diperankan oleh hewan. Ya, dongeng yang tokohnya adalah binatang atau hewan. Pinter. Nah, sekarang Bu Eni akan mereview dulu. Kemudian setelah itu bahasa Jawa. Nah, kita akan membuat kalimat dalam bahasa Jawa, ya. Nah, perhatikan dulu, kita mau lihat dongeng dulu dan mengulang paragraf dulu, ya. Perhatikan layar. Nah, anak-anak, sekarang gantian yang membaca bukan Bu Emi, tapi anak-anak membaca dalam hati. Membaca dalam hati. Guru beri waktu. Nanti ada pertanyaannya. Yang tidak membaca tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Oke? Judul dongengnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Mulai 1, 2, 3 membaca dalam hati. Bobo. Ibu bobo. Bobo itu bobo. Anak-anak tolong di-mute dulu, di-mute. Bu Eni, Bu Eka selalu mengingatkan di-mute. Kalau tidak berguna di-mute semua. Supaya tidak mengganggu. Bawa pipi. Suara siapa itu? Oke, sudah cukup ya anak-anak ya. Yo, sekarang Bu Emi bacakan sekali lagi, anak-anak mendengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan ya. Oke. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya.
Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulana pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulana terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulana dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulana pun bergetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulana terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak ngeri ceritanya ya. Ada 3 ekor harimau yang terjebak. Ya, kalau kalian menemukan itu pasti lari. Ya, Billy kalau nemu ada harimau pasti lari ya karena ketakutan. Harimau itu termasuk salah satu hewan buas ya toh, karnivor, pemakan daging ya. Nah, mengulang dari yang sudah Bu Eni berikan kemarin, dongeng ini tidak ada angka-angkanya. Ya, dongeng yang kemarin anak-anak dibantu menentukan jumlah paragraf dalam dongeng tersebut dibantu dengan angka-angka atau bilangan-bilangan. Nah, pada dongeng ini tidak ada angkanya. Dicermati sekali lagi. Kisah petani dan anak harimau ada berapa paragraf? Ingat, penulisannya bisa menjorok ke dalam, bisa ganti garis baru, loncat itu 1 paragraf. Hitung ada berapa paragraf. Jojo perhatikan layar, Jojo perhatikan slide. Diperhatikan teksnya. Ayo dihitung, ada berapa paragraf. Penulisan paragraf bisa menjorok ke dalam kurang lebih 1 cm. Bisa juga dengan cara turun membuat garis baru. Menggunakan garis baru. Siapa yang sudah menemukan berapa paragraf teks cerita ini? Saya, Bu. Paragraf. Siapa itu? Kinar. Enak ya, Kinar. Berapa, Nar?
4. 4. paragraf. Ya, kita cek ya. Bu, salah. Kita cek dulu. 15, Bu. Ada lagi, selain Kinar ada lagi, siapa yang Saya menemukan? Bu, Siapa? Ya, Bu, saya. Bu, Anaya. Elo. Ada ya, Elo. Elo berapa paragraf, Elo? 15. Oh, 15. Oke, 4, Anaya Bu, 15. Anaya Bu, Siapa lagi? Anaya. Anaya, berapa Anaya? 6 paragraf. 6 paragraf. Siapa lagi? 6. Gebi, berapa Gebi? 5. Siapa lagi? Saya. Siapa itu? Sebutkan namanya. Saya. Siapa? Hosea. Iya, Hosea. Berapa Hosea? 6 paragraf. 6. Oke. Di-mute semua. Di-mute. Anak pinter, anak hebat. Ikuti petunjuk Bu Guru, Pak Guru. Oke, di-mute dulu. Soalnya hanya 1. Ya. Teks kisah petani dan anak harimau itu ada berapa paragraf? Soalnya 1. Jawabannya ada 4 paragraf, Bu. 5 paragraf, Bu. 6 paragraf, Bu. 15 paragraf, Bu. Ayo kita cek ya. Perhatikan. Penulisan paragraf bisa menjorok, ya, masuk ke dalam, kurang lebih 1 cm. Bisa menggunakan garis baru. Nah, teks ini anak-anak menggunakan garis baru. Perhatikan. Sampai pada sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Ini loncat tuh ini. Ya, ini 1 paragraf. 1 ya. Paragraf yang kedua. Suatu hari. Kalimat pertama, suatu hari. Berakhir dengan tidak bisa keluar. Ya toh? Paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga. Mulai melihat. Bahwa melihat. Berakhir ini. Kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. 3. 3 ya. Nah. Paragraf baru lagi. Dikeluarkannya. Sampai berhenti. Yang ia tolong. 4. Berikutnya. Ki Maulana gemetar. Sampai pada membawa anak-anaknya. 5. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulana berakhir hewan-hewan buas. 6. Dan apa yang diyakini Ki Maulana? 7. Ayo. Ada berapa paragraf itu? Berapa? 7. Tadi kok ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Ya. Berapa anak-anak? 7. Nah, inti dari dongeng ini apa? Tadi pesannya tadi. Di bawah tadi. Ini pesannya. Kebaikan pula. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ya. Nah, coba Rafael. Halo Rafael. Rafael 3A. 3A. Ada Rafael. Iya, Rafael. Tolong dibaca paragraf pertama, kalimat kedua. Tolong dibaca paragraf pertama, kalimat kedua. Baca yang keras. Paragraf pertama, kalimat kedua. Setelah kita yang pertama, kedua itu baca. Ayo, Rafael. Dia terkenal baik hati dan ramah. Ya, titik. Titik toh. Dia terkenal baik hati dan ramah. Ya, pinter Rafael. Titik
henti. Sharon, coba dihitung. Paragraf yang pertama ada berapa kalimat? Sharon? Iya, Bu. Paragraf yang pertama ada berapa kalimat? Yang lain juga menghitung yang lain. 4, Bu. 4, betul 4. Kita cek. 1 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5 toh. Ayo anak-anak perhatikan. Kalimat yang pertama. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. 1 titik toh ini. Ya. Kemudian ia terkenal baik hati dan ramah. Titik 2. Namanya Ki Maulaya. Titik 3. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Titik 4. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. 5. Anak-anak paham tidak? Dihitung. Kalau ini kalimat berita dihitung. Titiknya ada berapa? 1 kalimat ya ditandai dengan tanda titik. Kalau itu kalimatnya kalimat berita. Ya, nah ini pelajaran yang kemarin Bu Emi mengulang. Nah nanti anak-anak ya di rumah mengerjakan tugas-tugasnya yang ada di bawah ini. Nah, di bawah. Ya, pada saat anak-anak membaca cerita, setelah selesai, kemudian membuat kalimat-kalimat ini, kalimat tanya dan menjawab pertanyaan ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan bahasa Jawanya. Anak-anak, dalam bahasa Jawa kali ini itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Hanya bedanya, kalau kemarin dengan hari ini anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia, sekarang anak-anak membuat kalimat dengan bahasa Jawa. Hewan piaraan, nah perhatikan. Nah, kewan opo iki? Kewan opo iki? Iwa. Kalebu kewan piaraan. Ayo, sapa sing bisa gawe ukara pitakon nganggo gambar iki? Siapa yang bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan gambar ini? Sopo sing bisa gawe ukara pitakon nganggo gambar iki? Ya, selain Anaya. Selain Anaya gantian, temannya lain siapa? Sama? Cila, Bu. Oh, Cila ya. Ayo Cila, gawe ukara nganggo gambar iki. Ukara pitakon ya. Ayo. Apa warna iwa? Iya, bener, enggak apa-apa, bener. Bener. Ayo, enggak apa-apa. Bener kok, bisa bener kok. Apa? Tadi apa? Ulangi, Cila. Ulangi, Apa Cila. warna iwa iku? Ya, pinter. Apa warnane iwa iku? Warnane apa, Cila? Kuning lan putih. Ya, kuning lan putih, pinter. Jangan lupa ukara pitakon yang mburi diwenehi Tanda tanya. Lihat lagi anak-anak yang pinter dan hebat. Gambar apa iki? Manuk. Iya, manuk, gambar manuk. Ayo Selena gawe ukara nganggo gambar iki, ukara pitakon. Selena gawe ukara pitakon nganggo gambar iku. Warna apa manuk nang ngisor iki? Wernane apa manuk ing ngisor iki? Iya, wernane apa Selena?
Hijau. Ijo. Lan Merah. abang. Ya. Ijo lan abang, merah, red, abang. Ya. Ya. Lagi hewan piaraan dah. Kewan apa iku? Anjing kesukaanku. Kok anjing? Apa iku? Hah? Anjing. Ya. Dalam bahasa Jawanya apa anjing itu? Asu. Coba Luis. Halo Luis. Luis gawe ukara pitakon nganggo gambar iki Luis. Halo Luis. Saya Bu. Luis. Gila Bu. Oh, gila lainnya. Michael. Oh, Luis gak ada Michael. Michael 3A. Halo Michael. Ayo Michael, gawe ukara pitakon nganggo gambar iki. Iya salah. Apa masuk Cila lagi ya lainnya? Kok gak tengok nama Ibu Em? Coba. Siapa itu? Macet-macet. Kepi. Ya wes, Rika Gaby. apa ya? Ayo Gaby, gawe ukara. Aku. Hah? Kepi. Tolong yang lain di mute, biar Bu Em bisa mendengarkan suara temannya. Piro kaki asu. Iya, piro kaki itu apa? Sikil. Ya. Ono piro sikile asu. Pinter. Ono piro Gaby? Papat. Ono papat. Ada 4 ya. Sama dengan bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Hanya ini menggunakan bahasa Jawa. Oke. Gambar. Gambar apa ini ya? Truwelu. Ayo Nadine. Halo Nadine. Saya Bu. Saya Bu. Oh ya, Sharon. Sharon Bu. Ayo Sharon, gawe ukara pitakon. Piro sikile truwelu. Ya, piro sikile truwelu. Sikile piro Sharon? Papat. Sopo maneh sing bisa gawe ukara pitakon? Nganggo gambar iki. Siapa itu? Nila. Cila lagi. Ya wis Cila yo. Kepi. Gaby apa Cila? Halo. Apa panganan? Apa sampai tuh Luis ya? Nila Bu. Oh, Cila. Ya wis, saya Cila. Ayo. Apa panganan truwelu? Iya. Apa panganane truwelu? Apa panganane truwelu? Apa Cila? Daging. Wortel. Wortel, ya pinter. Wortel, ya. Ayo, lagi. Bu Emi pengen denger Luis ya. Halo Luis. Kucing. Iya kucing. Ayo Luis. Kucing. Luis gawe ukara pitakon Luis. Luis nggak ada ya? Bu. Kristo Bu. Kristo. Ya, halo Kristo. Halo Kristo, gawe ukara pitakon nganggo gambar iki. Apa makanannya kucing? Apa panganane kucing? Iya. Apa panganane kucing? Apa Kristo panganane kucing? Iwa, iya. Ayo, siapa lagi yang bisa membuat ukara pitakon kanggo kucing ini? Kepi. Ya, ayo Gaby, apa Gaby? Piro anaknya kucing? Iya, piro anake kucing. Ya, piro anake kucing. Ana piro kucing ing gambar, ya.
Gambar terakhir. Wow, gambar apa lagi itu ya? Kelinci. Kelinci Vino. Halo Vino. Ada Vino sayang? Ayo nak. Gawe ukara pitakon. Nganggo gambar iki. Halo Vino. Oh dimatiin ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya Selena, pinter. Ayo Selena. Piro kupengi kuci. Piro Kelinci. kupingnya? Piro kupingnya kelinci. Ya, piro kupingnya kelinci. Ono, loro, pinter. Kita belajar dulu melalui SBO TV. Setelah itu pukul 8:15 anak-anak bergabung dengan Bu Pipit. Ya, hari ini ada PH, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Oke? Selamat menonton. Dadah. Foto ya. Foto ya. Ya, dadah. Bu Emi, Ya. Bu Emi, hari Ya. ini SBO-nya itu ternyata pelajaran agama Buddha. Apakah anak-anak tetap menonton atau? Oh, gimana lanjut aja anak ya? Gimana? Lanjut ya, oke. Anak-anak karena nggak ada jadwalnya ini. Oke, kalau begitu kita ayo di mute. Oh, sebentar anak-anak. Mama. Siapa itu ya? Teriak-teriak mama itu ya. Di-mute dulu, nak. Sebentar ya. Sebentar. Dengar lagunya? Nah, nyanyi? Bergerak-gerak. Ya. Bergerak-gerak kian kemari seperti tangan dari ketika hilang menyentuh daun cemara terdengar bersih di telingaku sebuah lagu melati terdengar bersih di telingaku sebuah lagu merdu. Sekali lagi.
Sama menari. Senang ya lagu itu ya, lagunya menyenangkan ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang paragraf untuk bahasa Indonesia. Anak diingat-ingat ya, dihitung dengan teliti. Cirinya paragraf ditulis menjorok atau menggunakan garis yang baru. Ya, diingat-ingat itu. Anak-anak harus teliti menghitungnya. Ada berapa paragraf? Satu paragraf ada berapa kalimat? Ya, besok kita ulangi lagi supaya anak-anak benar-benar paham. Ya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Anak-anak mengikuti kewajiban apa? Kewajiban. Bahasa Jawa kita belajar apa? Membuat kalimat tanya. Gawe ukara pitakon. Gawe ukara pitakon. Dari mana ukuranya? Anak-anak deleng gambar kewan piaraan ya. Sekarang akan dilanjutkan Bu Eka, masih bahasa Jawa. Oke, tetap semangat yang baik ya, tetap mendengarkan penjelasan Pak Guru ya. Ayo Bu Eka. Terima kasih Bu Emi. Selamat pagi anak-anak. Bu Eka. Apakah perlu share screen? Ya, Bu Emi perlu share screen. Perlu ya. Nah, bahasa Indonesia anak-anak belajar tentang apa? Paragraf. Bahasa Jawa hari ini juga hampir sama. Bahasa Jawa yang diberikan Bu Eka hari ini juga hampir sama. Kita akan melihat paragraf. Tapi sebelum itu Bu Eka mau anak-anak mengamati gambar dulu. Bu Eka mau anak-anak mengamati gambar dulu ya. Gambar apa iki? Ayam. Bahasa Jawanya apa? Titik. Apa wae ciri-ciri apa pitik sing ana ing gambar? Bu Eka minta Giovanni. Ciri-cirine piye Giovanni? Masih punya jengger. Duwe Jengger. jengger. Terus Mario. Apa maneh Mario? Ekor. Duwe ekor itu bahasa Jawa. Ekor itu bahasa Jawane apa? Ayo, ekor bahasa Jawanya apa, anak-anak? Buntut, Bu. Iya, pintar. Buntut. Buntut. Duwe buntut. Terus, iki kira-kira iki pitik lanang apa pitik wedok iki? Lanang. Lanang. Pitik lanang diarani pitik Lanang.
Biasanya diangkat pitik apa? Nah, lanang iku jenenge pitik apa? Pitik apa? Jago. Jago, pinter. Iya, iki pitik jago. Sebentar, tadi Bu Eka kok melihat ada yang tiduran ya? Siapa tadi yang tiduran ya? Yuk duduk yang baik ya. Nah, iki pitik jago. Pitik jago iki biasane pitik sing kerep kluruk nak esuk-esuk. Biasanya nak anak-anak krungu pitik kluruk iku berarti pitik jago, pitik lanang. Nah, terus iki pitik apa iki? Pitik jantan. Pitik jantan. Widi. Iki ciri-cirine piye? Betina. Betina iku apa? Babon jenenge, pitik babon. Nah, pitik. Nah, ini. Iki bedane pitik jago karo pitik babon. Pitik jago didelok saka buntute, delok buntut ekor. Pitik jago iku luwih dawa dibanding pitik babon. Terus iki apa jenenge iki? Ceker. Iki lho. Iku jalu. Pitik jago duwe jalu, tapi pitik wedok, pitik babon ora duwe jalu. Terus pitik jago iki biasane kluruk. Nah, nak pitik babon iku biasane ngendok. Pitik jago iki ora iso ngendok. Nak pitik babon iku seringe endok. Biasane endok sing dimaem arek anak iku saka pitik babon. Biasane pitik iki lumrah diingu. Lumrah diingu wong desa utawa kampung. Biasane iki diingu karo wong-wong. Pitik jago karo pitik babon. Terus pitik sing gurih daginge lan larang regane iku arane pitik potong sing biasane dituku ibu karo bapak iku arane pitik potong. Nah, nak pitik potong iku sing dipangan ming daginge tok, dudu endoke. Nah, anak-anak wis tahu durung nindakake naliti utawa nindakake observasi marang sawijining kewan. Observasi iku arane ara-ara anak-anak neliti apa wae sih ciri-cirine kewan iku. Kewan iku diingu ngantek kapan sih? Nah, pernah ndak anak-anak seperti itu? Pernah ndak anak-anak mengobservasi atau meneliti hewan peliharaan, terus Tidak. tidak pernah? Belum pernah ya? Nah, kita punya contoh teks observasi, hasil observasi. BK punya contoh teks hasil observasi. Nah, tulodo teks palapuran hasil observasi. Observasi iku anak-anak teko neng suatu tempat terus digawe observasine. Nah, anak-anak pernah di kelas 2 itu anak-anak pergi ke monumen kapal selam, betul? Betul. Nah, ini teks observasi ini contohnya anak-anak pergi ke monumen kapal selam, kemudian setelah selesai anak-anak membuat cerita apa saja yang ada di dalam monumen kapal selam itu, bersama siapa saja, kemudian
pukul berapa anak-anak datang. Nah, itu namanya adalah teks hasil observasi. Nah, kalau ini kita akan melihat dalam bahasa Jawa. Tulodo teks palapuran hasil observasi. Objek penelitiannya apa? Objeknya yaitu sapi perah. Dino utawa tanggal observasinya kapan? Sabtu tanggal 7 Mei 2016. Papan panggonan iku nangendi? Observasinya iku nangendi? Di mana observasinya itu? Di peternakan sapi perah. Terus waktu observasi tabuh 09 tekan 11. Tabuh itu jam atau pukul 9 sampai 11. Kemudian peserta observasinya sopo? Siswa kelas 3 SD unggul kreatif. Nah, terus hasil observasinya kaya ngopo? Nah, ini adalah hasil observasinya dijelaskan. Sapi perah kagungane Bu Partini. Ini judulnya ini. Judulnya Sapi Perah Kagungane Bu Partini. Sapi perah iku sapi sing diingu kanggo dijupuk susune. Tumrape sapi wedok lan dijupuk bagiane tumrape sapi lanang. Biasanya yang diambil susunya itu adalah sapi yang perempuan. Sedangkan yang diambil bagiannya itu adalah yang jantan, yang laki-laki. Tapi perah kagungane Bu Partini iku cacai 14, ada 14 sapi. 14 mau dumadi saka emboke cacah 5, sing tanggung cacah 7, lan sing loro wujud pedet sing isih mentas lair. Nah, 14 itu terdiri dari 2 induk sapi. Kemudian yang 7 itu masih belum induk, tapi juga bukan anak-anak di tengah-tengah. Kemudian yang 2 ini pedet. Pedet itu adalah anak sapi. Pedet itu anak sapi. Naliko aku lan konco-konco tekan enggon, pegawene Bu Partini kang jenenge Pak Sobar, pinuju ngepuh sapi. Aku diwenehi kalodangan melu ngepuh susu. Aku ya ora emoh ateges gelem nyoba nandangi. Hi, asik banget ya. Iki pengalaman menarik kanggo aku. Nanging aku rada gigu. Gigu itu apa ya? Gigu itu agak kaget, agak nggak nyaman gitu ya. Yen aku melu nyoba ngepuh susu sapi, mula kancaku nyoba melu makani sapi. Dheweke rada-rada wedi nalika makani sapi. Awit kuwatir yen tangane kecokot untune sapi. Pakanane sapi perah iku padha karo pakanane sapi liyane, yaiku suket. Nah, kalau sapi makannya itu rumput, berarti dia termasuk hewan apa? Herbivora. Ya, pinter. Herbivora itu pemakan rumput. Sapi-sapi mau enggal mangani suket karo ngadeg. Telap-telep anggone mangan suket nganti sawetara suwene. Bubar iku ana sapi sing lungguh ndeprok. Ing kahanan ndeprok pranyata sapi-sapi iku mamah utawa ngunyah maneh babagan panganan kang wis dielek. Aku banjur nyuwun pirsa Bu Guru. Jebule kahanan mangkene iku kang diarani pemamah biak. Jadi pemamah biak itu yang makan terus. Bubar makani sapi nganggo suket, Pak Sobar enggal mbuwangi reregete kewan menyang panggonan mligi. Ing babagan iki, aku lan kanca-kancaku ora melu-melu. Regetan sapi iku arane tletong. Jadi kotoran sapi ini namanya tletong. Tletong teles dipapanake ing papan mligi.
Sakwise iku tletong digaringake lan digunakake kanggo rabuk kang piguna kanggo ngrabuk maneka tanduran. Ngrabuk itu apa? Rabuk itu apa sih? Rabuk itu apa? Pupuk. Ya, pintar Kristo. Pupuk. Pupuk rabuk itu pupuk. Jadi kotorannya sapi ini bisa digunakan sebagai pupuk. Bener-bener menarik ndelok sapi perah saka cedhakan. Lan kabeh mau ndadekake pengalaman neng semake kang ora bakal bisa tak lalekake sak lawase. Nah, ini adalah hasil laporan observasi. Nah, palapuran hasil observasi iku dibagi dadi 3, yaiku deskripsi umum, deskripsi bagian, lan deskripsi manfaat. Deskripsi umum iku perangan teks kang isine ngendharake pangerten sawijining objek kang diamati. Nah, kalau dari teks ini, kira-kira apa yang diamati? Yang diamati apa kalau berdasarkan teks itu? Yang Sapinya. ya, sapi. Nah, deskripsi umumnya berarti ada di paragraf berapa? Iki paragraf piro iki? Siji. Deskripsi umum. Apa sing diteliti? Nenggon sapa? Jadi deskripsi umum iku penjelasane sawijining objek kang diamati. Penjelasane. Sapi perah iku sapi sing diingu kanggo dijupuk susune. Iki njelaske tentang sapi perah. Terus sapi perah kagungane Bu Partini. Ini njelaske tentang ngendi observasine iku. Terus jumlah sapi ku ana pira? Nah, paragraf 1 iki diarani deskripsi umum. Terus ana deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu saka paragraf 2. Iki paragrafnya ana pira? Coba dihitung paragrafnya ana pira iki? Ananya, coba ananya ada berapa paragrafnya? 6 paragraf. Ya, 6 paragraf. Deskripsi umumnya mau nang paragraf piro? 1. Paragraf iku kalau dalam bahasa Jawa disebut podo. Podo. Dieling-eling ya. Podo. Podo iku paragraf. Paragraf 1 utawa podo ke pisan. Terus ono deskripsi bagian iku saka paragraf 2 tekan paragraf 5. Paragraf deskripsi bagian iku perangan teks kang isine ngandharake kanthi jangkep bagian-bagian saka objek kang diamati. Jadi ini adalah rinciannya. Rinciannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Ini rincian utawa deskripsi bagian. Terus ketelu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat iku apa manfaat dari objek yang diamati. Nah, iku paragraf ke-6. Pungkasan. Manfaatnya apa? Yaiku entuk pengalaman neng semake. Sakwise nganakake observasi babagan sapi perah. Jadi manfaatnya mendapatkan pengalaman yang menarik yang tidak bisa dilupakan setelah melihat peternakan sapi perah. Nah, ini adalah contoh hasil observasi. Hasil observasi, struktur teksnya itu dibagi menjadi 3. Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat.
Deskripsi umum iku nang paragraf 1, biasane nang paragraf 1. Deskripsi bagian iku paragraf sakteruse. Nah, deskripsi manfaat iku nang paragraf pungkasan, paling terakhir. Mau paragrafnya ada 4 atau ada 5, deskripsi manfaat itu selalu yang terakhir. Kalau paragrafnya ada 5, berarti deskripsi manfaatnya ada di paragraf 5. Sedangkan deskripsi umumnya selalu di paragraf 1. Nah, itu adalah pelajaran kita tentang paragraf dalam bahasa Jawa. Nah, hari ini anak-anak belajar apa saja? Bahasa Indonesia paragraf. Tentang Bahasa Jawa. tentang paragraf juga. Terus bahasa Jawa tadi bersama Bu Emi, anak-anak tadi Membuat kalimat tanya dengan membuat kalimat tanya. bersama Bu Eka. Bahasa Jawanya ngapain? Pengapuran, asing, observasi juga penjelasan tentang paragraf. Paragraf dalam bahasa Jawa disebut apa, Nak? Siapa yang ya, podo. Namanya podo. Tulisannya pada. Tulisannya PADA. Namanya podo. Oke? Mengerti? Nanti kalau misalnya anak-anak mau melihat lagi pembelajaran hari ini, anak-anak bisa membuka di YouTube SD Santo Yosef. Kalau anak-anak masih belum mengerti, dibuka saja YouTube-nya, dipelajari lagi. Di situ ada rekamannya. Ya, oke? Nah, ya di YouTube SD Santo Yosef. Jangan lupa YouTube-nya di-subscribe. Supaya anak-anak tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di YouTube SD Santo Yosef. YouTube kan nggak perlu di-download, sudah ada di HP masing-masing, Nak. Ngeditnya susah itu. Itu mau bertanya dulu. Oke, nah hari ini pembelajaran tentang tematik dan bahasa Jawa sudah selesai. Kita mau tutup dulu. Setelah itu anak-anak istirahat, langsung ke linknya Bu Pipit. Oke? Nah, kita tutup kegiatan kita dengan membuat tanda salib. Oke, ayo yang baik sikapnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak bisa istirahat dulu. Setelah istirahat langsung masuk linknya Bu Pipit ya. Istirahat berapa menit, Bu? 10 menit. 10 menit. 8:15 anak-anak masuk di linknya Bu Pipit. Oke? Oke? Oke. Oke. Bu Emi mungkin ada tambahan? Oh, cukup anak-anak. Selamat istirahat ya sayang ya. Ya, Selamat istirahat. Selamat mengerjakan PH. Jangan lupa tugasnya. Oke. Selamat pagi. Dadah. Dadah. Pagi.